Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas tentang ilmu tajwid, bahasan tentang pembagian mat-mat. Pembagian mat ada dua, yaitu mat asli dan mat far'i. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum bacaan mat far'i, yaitu hukum mat lazim. Pembagian mad lazim itu ada 4. Salah satunya adalah mad lazim mustaqal kilmi. Kemudian yang kedua adalah mad lazim mukhafaf kilmi. Yang ketiga adalah mad lazim mustaqal harfi. Kemudian yang keempat adalah mad lazim mukhafaf harfi. Pada kesempatan kali ini sebelum saya masuk ke materi, tujuan pembelajaran ketentuan hukum mat ini adalah satu, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat satu menganalisis ketentuan hukum bacaan mat lazim mukhafaf kilmi, mat lazim musakal kilmi, dan mat lazim musakal harfi. Dan yang terakhir adalah mat lazim mukhafaf harfi dengan baik. Kemudian siswa juga bisa membuat contoh-contoh real ketentuan hukum bacaan mat lazim mukhafaf kilmi, musakal kilmi, mat lazim musakal harfi, dan mat lazim mukhafaf harfi dengan fasih. Kemudian siswa juga bisa mengoperasikan ketentuan hukum bacaan mat lazim mukhafaf kilmi, mat lazim musakal kilmi, mat lazim musakal harfi, dan mat lazim mukhafaf harfi dengan tepat. Yang terakhir, tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat mempraktikkan contoh ketentuan hukum bacaan mat lazim mukhafaf kilmi, mat lazim musakal kilmi, mat lazim musakal harfi, dan mat lazim mukhafaf harfi dengan fasih. Untuk lebih lanjut, marilah kita bahas mat lazim ini satu persatu. Yang pertama adalah mat lazim musakal kilmi. Secara etimologis, mat berasal dari bahasa Arab yang berarti panjang. Lazim berarti pasti. Musakol artinya diberatkan. Dan kilmi berarti kalimat atau lafat. Sedangkan secara istilah, mat lazim musakol kilmi adalah hukum bacaan yang terjadi apabila ada mat bertemu dengan tasdid di dalam satu lafat. Adapun panjang bacaannya adalah 3 alif atau 6 harokat. Bisa dipahami? Contoh yang pertama terdapat pada Quran surat Al-Fatihah ayat 7. Waladdallin. Di sini ada bacaan mat tobi'i bertemu lam yang bertanda tasdid. Kemudian contoh yang kedua adalah terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 139. At-tuhaddu nana. Di sini ada bacaan mat tobi'i, alif jatuh sesudah fathah, kemudian diikuti oleh jim yang bertasdid. Kemudian contoh yang ketiga adalah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 258. Allazi hajja Ibrahim. Sama seperti yang sebelumnya, ada bacaan matobi'i. Alif jatuh sudah harokat fathah pada huruf H yang diikuti oleh huruf jim yang bertasdid. Contoh yang keempat adalah terdapat dalam surat Ali Imran ayat 61. Faman hajjaka. Alasannya karena alif jatuh sesudah harokat fathah yang diikuti oleh jim bertasdid. Kemudian ada juga di Quran surat Ali Imran ayat 73. Au yuhajjukum, ada bacaan matobi'i bertemu dengan huruf jim yang bertasdid.
Bisa dipahami? Gimana anak-anak? Kalau sudah bisa, tugas kalian nanti adalah masing-masing membuat contoh bacaan mat lazim musakol kilmi. Kalau sudah paham, kita lanjut ke berikutnya. Bacaan yang kedua adalah mat lazim mukhafaf kilmi. Mat artinya panjang, lazim artinya pasti, mukhafaf artinya diringankan, kilmi artinya kalimat. Itu menurut pengertian secara etimologis. Kemudian secara istilah, mat lazim mukhafaf kilmi yaitu apabila ada mat bertemu huruf mati atau sukun dalam satu kata. Panjang bacaan mat ini yaitu 3 alif atau 6 harokat. Mat ini hanya terletak dalam 2 tempat, yaitu pada surat Yunus ayat 51 dan 91. Seperti lafaz berikut. Atsumma idza ma waqa'a mantum bih al ana wa qad kuntum bihi tastajilun al wa qad, saya ulangi kembali lagi. Al ana wa qad aswaita qablu wa kunta minal mufsidin. Al, alnya ini dibaca panjang 6 harokat atau 3 alif. Bisa dipahami? Jadi perlu ditekankan bahwa bacaan mat lazim mukhafaf kilmi di Al-Quran hanya ada 2, yakni pada surat Yunus ayat 51 dan 91. Di surat-surat yang lain tidak ada sama sekali. Kemudian kita lanjut ke mat berikutnya. Mat lazim musakol harfi. Mat artinya panjang, lazim artinya wajib, musakol artinya diberatkan, harfi sebangsa huruf. Jadi menurut istilah, pengertian mat lazim musakol harfi adalah apabila ada salah satu huruf atau lebih di permulaan surat, huruf tersebut ada 8, yaitu 1. Kaf, lam, sin, ain, shod, qaf, nun, mim. Dan untuk memudahkan menghafalnya, maka para ahli tajwid membentuknya dalam satu kalimat, yakni naqasa asalukum. Mudah bukan menghafalkannya? Kemudian cara membacanya mat lazim musakol harfi yaitu dengan panjang 3 alif atau 6 harokat. Sama dengan bacaan mat lazim sebelum-sebelumnya. Bisa dipahami? Kalau sudah paham, saya akan lanjutkan materi ke berikutnya. Contoh bacaan mat lazim musakol harfi di dalam Al-Quran banyak sekali. Salah satunya pada huruf Ain dan Kaf pada surat Maryam ayat 1. Kaf, ha, ya, ain, shod. Yang termasuk bacaan mat lazim musakol harfi pada ayat ini adalah hanya huruf kaf, ain, dan shod. Untuk ha dan ya itu bukan bacaan mat lazim musakol harfi. Kemudian contoh yang kedua, huruf lam pada surat Yunus ayat 1. Alif, lam, ro. Tilka ayatul kitabil hakim. Yang termasuk huruf mat lazim musakol harfi adalah pada huruf lamnya. Yang lainnya bukan termasuk. Kemudian contoh yang ketiga adalah pada huruf lam pada surat Al-A'raf ayat 1. Alif, lam, mim, shod. Jadi
Yang termasuk bacaan mad lazim musaqal harfi pada contoh ini adalah huruf lamnya. Kemudian contoh berikutnya adalah huruf lam pada surat Ali Imran ayat 1. Alif, lam, mim. Contoh berikutnya huruf lam dan mim pada surat Al-A'raf ayat 1. Alif, lam, mim, shod. Berikutnya huruf lam dan mim pada surat Ar-Ra'd ayat 1. Alif, lam, mim, ra. Tilka ayatul kitab. Kemudian contoh huruf sin pada surat Asy-Syu'ara ayat 1. Ta, sim, mim. Contoh yang terakhir yang akan saya berikan adalah huruf sin pada surat Al-Qasas ayat 1. Sama dengan huruf berikutnya. Ta, sim, mim. Bisa dipahami anak-anak? Kalau sudah, saya akan lanjut ke mad lazim yang terakhir, yaitu bacaan mad lazim mukhaffaf harfi. Mad artinya panjang, lazim artinya wajib, mukhaffaf artinya diringankan, harfi sebangsa huruf. Itu pengertian secara etimologis. Kemudian kalau pengertian secara istilah, arti mad lazim mukhaffaf harfi adalah huruf yang wajib dipanjang-panjang dan diringankan di awal surat baik satu huruf ataupun lebih. Huruf-hurufnya itu ada 5. Hayun tohiro. Biasanya disikat seperti itu. Kalau dirinci, 1 terdiri dari huruf H, kemudian ya, to, ha, dan ro. Adapun panjangnya bacaan mad lazim mukhaffaf harfi adalah 1 alif atau 2 harokat. Panjangnya pada mad lazim mukhaffaf harfi ini tidak sama dengan mad lazim yang sebelum-sebelumnya. Kalau ketiga mad lazim sebelumnya itu dibaca 6 harokat, tetapi kalau mad lazim mukhaffaf harfi hanya 1 alif atau 2 harokat. Dalam Al-Quran terdapat contoh-contoh bacaan mad lazim mukhaffaf harfi. 1. Surat Yunus ayat 1. Terdapat pada huruf ro-nya. Alif, lam, ro. Tilka ayatul kitabil hakim. Kemudian pada surat An-Naml ayat 1. Terdapat huruf to, yakni to, sin. Tilka ayatul qur'ani wa kitabim mubin. Kemudian surat Toha ayat 1. Yang termasuk bacaan mad lazim mukhaffaf harfi pada surat Toha adalah to dan ha-nya. To, ha. Kemudian surat Al-Fusilat ayat 1. Terdapat pada huruf ha, yakni ha, mim. Contoh yang saya sajikan di sini yang terakhir adalah surat Yasin ayat 1. Yakni terdapat pada huruf ya-nya bacaan surat Yasin. Ya, sin. Bisa dipahami? Kalau sudah, sekian materi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Untuk saran dan kritik yang membangun, silahkan menghubungi email di tag ini atau hubungi nomor 082 33 3 646 857. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.